Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ain Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Pelaku penyerangan warung kopi dengan menggunakan busur berhasil diringkus. Pelaku judi sabung ayam kocar-kacir digerebek polisi. Puluhan siswa bertaruh nyawa menyeberangi aliran sungai yang deras. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ain Sulsel selengkapnya. Pemirsa, aparat kepolisian berhasil meringkus 3 dari 7 orang pelaku penyerangan dan pencurian di warung kopi yang viral di sosial media. Mereka diringkus di lokasi yang terpisah. Hingga saat ini polisi masih mengejar 4 pelaku lain yang masih buron. Aparat kepolisian dari tim Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama Opsnal Polsek Tallo meringkus 3 orang yang merupakan pelaku penyerangan warung kopi pada Kamis dini hari di Jalan Adi Irma, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Pertama, petugas berhasil meringkus AB yang berusia 16 tahun. Dari mulutnya dia pun menunjukkan keberadaan 2 rekan lainnya, yakni Akbar 21 tahun dan Adrian Fauzan 20 tahun yang diringkus di Jalan Pampang, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar. Dari ketiganya diketahui mereka memiliki peran yang berbeda-beda dan polisi pun masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang lainnya. Itu dari terduga pelaku kita hasil penyelidikan ada 9 orang, kita sudah amankan 3 pelaku. Sisanya 6 orang masih kita lakukan pengejaran. Mereka ini motifnya iseng-iseng, ya iseng-iseng hanya untuk menciptakan suasana ketakutan. Ini apa yang dilakukannya ini? Itu tadi ketika pesta miras, ya habis dia minum-minum ngumpul bersama temannya, kemudian cerita-cerita, ya cuman ada selentingan kawannya, ada permasalahan sedikit dengan seseorang di warkop tersebut. Nah, mereka langsung pergi ke TKP, langsung berupaya untuk melakukan pembusuran terhadap pengunjung di warkop tersebut. Kini ketiganya telah diserahkan ke Polsek Tallo untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam dengan pasal 363 KUHP, yakni pencurian dengan pemberatan dan dicontohkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, Ain News melaporkan. Tim Resmob Satreskrim Polres Pangkep berhasil menggerebek arena judi sabung ayam di Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Polisi mengamankan 6 orang pelaku, 6 ayam aduan, serta 16 unit sepeda motor yang ditemukan di kebun belakang rumah warga. Tim unit Resmob Polres Pangkep menggerebek arena sabung ayam di Kampung Pandruru, Desa Punranga, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Penggerebekan ini menyebabkan puluhan pelaku dan penonton sabung ayam berlarian kocar-kacir. Sebagian di antaranya kabur ke area persawahan dan ada pula yang melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 16 unit sepeda motor, 6 ekor ayam aduan, serta menangkap 6 orang pemain yang kemudian dikirim ke Mapolres Pangkep untuk diperiksa lebih lanjut. Tidak hanya itu, polisi juga mensterilkan lokasi kejadian dengan membakar arena sabung ayam yang terbuat dari kayu bambu. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kegiatan serupa di tempat tersebut. Kanit Resmob Polres Pangkep menyebut bahwa pelaku sabung ayam ini bukan hanya berasal dari Kabupaten Pangkep, melainkan juga dari daerah lain. Atas perbuatannya, para pelaku yang tertangkap terancam dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Bermula dari informasi dari masyarakat bahwasanya di tempat Kecamatan Marang, Desa Punranga adanya praktik judi sambung ayam yang mana itu besar, ramai dilakukan, bahkan pemain-pemainnya juga dari luar daerah Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, kami selaku tim lapangan, tim Resmob Satreskrim Polres Pangkep melaksanakan lidik dari informasi tersebut dan benar adanya praktik judi sambung ayam. Kemudian kami melakukan penggerebekan di TKP tersebut. Pada saat penggerebekan ada berapa orang yang diamankan? Untuk pada saat penggerebekan kami berhasil mengamankan 6 orang yang diduga pemain dari judi sambung ayam itu sendiri.
Polisi akan terus memantau dan menindak tegas praktik perjudian seperti sabung ayam ini karena selain melanggar hukum, juga meresahkan masyarakat. Dengan operasi ini, pihak kepolisian berharap dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian di wilayah Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, News melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar membuat sejumlah ruangan hangus terbakar termasuk ruangan bagian keuangan. Atas insiden tersebut, penyidik Polrestabes Makassar bersama Polsek Panakukang melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 5 saksi guna mengungkap motif kejadian tersebut. Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar yang berada di Jalan Anggrek, Kecamatan Panakukang mengalami kebakaran hebat pada Sabtu dini hari. Akibat kebakaran tersebut, sejumlah ruangan hangus terbakar bersama dengan berkas atau arsip yang ada di dalam. Beberapa ruangan yang terbakar yakni ruangan keuangan, ruangan perencanaan, aula, dan barang elektronik seperti komputer dan AC. Penyebab kebakaran hingga kini belum terungkap. Olehnya itu, Satreskrim Polrestabes Makassar bersama Polsek Panakukang langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi guna mengungkap motif penyebab kebakaran. Kasatreskrim Polrestabes Makassar AKBP Devi Sujana mengatakan, hingga saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi, mulai dari security hingga staf yang terakhir kali meninggalkan kantor sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Selain memeriksa saksi, pihaknya juga melakukan olah TKP di lokasi kejadian bersama Lab Polda Sulsel. Seperti kan yang tahu itu Ada yang diperiksa? Ya, saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan 5 orang yang tadi malam bekerja di sana, termasuk security maupun staf yang terakhir berada di tempat tersebut. Ya. Ada dugaan ini sengaja dibakar atau gimana? Kita masih lakukan penyelidikan. Pihak kepolisian juga menegaskan tidak menutup kemungkinan melakukan pemanggilan kepada Kepala Dinas Pendidikan Makassar untuk memberikan keterangan sebagai saksi guna mengungkap penyebab kebakaran. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur News melaporkan. Seorang asisten rumah tangga kepergok curi uang majikan hingga 10 juta rupiah di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku nekat melakukan aksinya untuk belanja online membeli baju dan sepatu. Kamera CCTV merekam aksi seorang asisten rumah tangga masuk ke kamar majikannya di Gang Lontar, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Beberapa saat kemudian ia keluar dan membawa uang majikan sebesar 10 juta rupiah. Aksi pencurian ini pun ketahuan anak majikan dan langsung menginterogasinya. Awalnya pelaku berkelit, namun setelah diperlihatkan bukti CCTV, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Di hadapan Ketua RT, pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan melunasi uang yang diambilnya. Pengakuan dari pelaku, ia nekat mencuri uang 10 juta rupiah untuk keperluan belanja online berupa baju dan sepatu. Udah damai kemarin, jadi kita nggak berkomunikasi lagi sama orangnya, nggak ada urusan apa-apa lagi. Oh, berarti orangnya sudah pulang kampung? Iya, udah disuruh pulang. Suruh pulang. Itu uangnya berapa sih Mbak yang diambil Mbak? Kalau dihitung semua bisa 10 lebih. 10 juta lebih? Ya, kalau yang ditulis di surat perjanjian itu adalah jumlah yang ditransfer ke kampung gitu. Majikan sudah memberikan uang 2 juta rupiah sebagai gajinya selama 1 bulan dan merelakan sisanya untuk tidak dibayar pelaku. Kini pelaku sudah pulang ke kampung halaman dan tidak lagi bekerja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, News melaporkan. Pemirsa, Agus Buntung tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram menangis histeris saat akan dilakukan penahanan oleh jaksa. Agus Buntung akan menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 2A, Kuripan, Lombok Barat pasca kasusnya dilimpahkan Polda NTB ke Kejari Mataram. Agus difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram menangis histeris saat akan dilakukan penahanan oleh jaksa. Agus akan menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 2A, Kuripan, Lombok Barat pasca kasusnya dilimpahkan Polda NTB ke Kejari Mataram.
Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus Difabel dinyatakan lengkap atau P21. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek, adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Namun penahanan rutan Agus mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Karsidi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi. Wanita menjadi korban pelecehan seksual saat sedang membuang sampah. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang wanita di Sawangan, Depok, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual saat sedang membuang sampah. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Seorang pria pemotor terekam CCTV saat melakukan aksi asusila di Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pelaku terekam sengaja memegang bokong wanita yang hendak membuang sampah hingga korban berteriak. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Warga mengaku kejadian berlangsung cepat dan tidak ada yang mengenali pelaku. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena aksi ini sudah sangat meresahkan. Selain itu, kejadian ini sudah kerap terjadi di kawasan Depok. Polisi sudah memeriksa rekaman CCTV tidak hanya di TKP tapi di beberapa lokasi untuk mengungkap identitas pelaku. Selain itu, warga juga meminta polisi meningkatkan patroli agar warga merasa aman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kabar gembira bagi Anda yang berulang tahun mulai Februari 2025. Pemerintah akan memberi kado medical check-up gratis tepat pada hari ulang tahun Anda. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan menganggarkan dana mencapai 4,7 triliun rupiah untuk program ini. Mulai Februari 2025 mendatang, pemerintah akan memberikan kado bagi masyarakat yang berulang tahun dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan anggaran 4,7 triliun rupiah, program medical check-up gratis ini akan digelar bertahap dengan menyasar 60 juta orang penerima di tahun 2025. Dan 200 juta warga diharapkan dapat menerima program kesehatan gratis selama 5 tahun ke depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan program ini bertujuan selain untuk mencegah beragam jenis penyakit sejak dini, juga untuk mengurangi resiko kecacatan hingga kematian. Ini dilakukan di Puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda karena jenis penyakit yang diperiksanya juga
berbeda-beda. Pemeriksaan medical check-up gratis ini mencakup 14 penyakit yang diberikan berdasarkan kelompok usia masyarakat, mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Puluhan siswa di Sukabumi, Jawa Barat harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran sungai yang deras untuk bisa ke sekolah. Hal itu terpaksa mereka lakukan lantaran jembatan gantung yang biasa mereka lalui terputus akibat terseret banjir bandang pada Desember silam. Seperti inilah perjuangan siswa-siswi sekolah dasar di Kampung Bojong Desa Mekarsakti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi saat akan pergi ke sekolah. Setiap hari para siswa ini harus bertaruh nyawa menerjang derasnya aliran Sungai Cikarang demi bisa sampai ke sekolah yang berada di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Dibantu oleh orang tua mereka, para pelajar ini menyeberangi sungai untuk mendapatkan pendidikan di SD Negeri Cijambe. Seragam serta buku yang basah menjadi resiko agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak ada pilihan lain bagi para siswa ini agar bisa sampai ke sekolah meski ada jalan alternatif lain namun jaraknya cukup jauh. Jika turun hujan mereka terpaksa tidak sekolah karena khawatir terbawa arus saat melintas di sungai. Ya kalau dibilang takut sih ya takut ya, tapi mau gimana lagi, gak ada jalan lagi. Kalau ada satu-satunya jalan ya itu jauh. Ya paling kalau yang paling dekat ke sini sih. Ya pokoknya kalau airnya besar gitu dipegangin atau gimana gitu. Sebelumnya jembatan gantung sepanjang 40 meter yang menjadi akses penghubung Kecamatan Surade dan Waluran terputus diterjang banjir bandang pada 4 Desember lalu. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jembatan tersebut lantaran akses satu-satunya warga untuk beraktivitas sehingga sangat vital bagi perekonomian dan pendidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Resmi menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert harus bersiap hadapi segala hal yang ada di depan mata. Tak hanya pujian, legenda The Orange ini harus siap menghadapi hujatan, kritikan, bahkan sebelum dirinya diperkenalkan kepada publik. Cuitan Fabrizio Romano, jurnalis asal Italia yang membocorkan Patrick Kluivert akan melatih timnas Indonesia, kini menjadi kenyataan. Bocor ke publik beberapa hari sebelum pengumumannya, PSSI akhirnya menjawab rasa penasaran banyak orang. Benar saja, ditinggal Shin Tae-yong, Patrick Kluivert langsung mengisi kursi kepelatihan timnas. Dikutip dari media Belanda, Kluivert menyampaikan rasa terima kasih kepada pendahulunya, Shin Tae-yong. Pasalnya, Indonesia kini berada di posisi yang cukup aman untuk bisa bersaing mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia. Namun sayang, kabar ini tidak mendapat sambutan positif dari sebagian besar penggemar sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert harus mengunci akun sosial media Instagramnya hanya berselang beberapa jam setelah pengumuman dari PSSI. Kolom komentar nampak dibatasi karena diserang para netizen. Ada yang memuji dan memberikan semangat, namun tak sedikit yang memberikan komentar pedas. Belum diperkenalkan kepada publik, tagar Patrick Kluivert out pun ramai. Dengan waktu yang sempit menuju putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026, tantangan besar menanti Kluivert. Adaptasi, chemistry, dan hasil positif dinantikan dalam 4 laga sisa. Pemirsa, Anda penggemar durian tentu tak ingin melewatkan yang satu ini. Durian disajikan sebagai minuman segar menggugah selera. Berbagai macam buah dan kondimen melengkapi rasa sang king of fruit sehingga tak heran ini disebut es sultan durian. Menikmati buah durian matang pohon tentu sangat menggoda. Wangi buah segar, rasa yang manis legit, sulit untuk dilupakan. Tapi Anda penggemar durian patut mencoba yang satu ini.
Sultan Durian. Durian disajikan sebagai minuman segar menggugah selera. Hidangan yang terinspirasi dari Raja Buah ini telah mencuri perhatian pecinta kuliner di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Buah durian tampil dominan di antara berbagai kondimen. Soal kasus rasa tak perlu diragukan. Legit buah durian dengan aroma khas, berpadu kesegaran es dan buah-buahan lainnya. Dia creamy, terus banyak juga isian dalam es buahnya ini. Ada buah mangga, buah nangka, ada buah alpukat juga. Terus dia ada jelly-jelly gitu, ada cincau juga. Rasa yang sebenarnya baru sih buat aku. Untuk biasa yang makan durian tuh langsung dari buahnya yang fresh atau cuma dibikin durian kocok gitu-gitu. Ini dengan experience baru kayak worth it banget. Aku juga suka banget. Es Sultan Durian dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi sehingga layak disebut sultan. Namun tetap menggunakan durian lokal yang terkenal dengan rasa manis dan aroma kuat. Perpaduan ini menghasilkan kelezatan tiada tara di setiap suapannya. Karena masyarakat Bangka Belitung itu sangat tinggi ya dalam mengkonsumsi durian. Apalagi untuk saat ini kita sedang panen musim durian dan para penjual durian di Pangkal Pinang ini tidak pernah sepi gitu loh dalam penjualannya gitu. Setiap suapan memberikan tekstur dan rasa yang unik. Tentunya tetap dengan buah durian sebagai primadonanya. Tak heran pelanggan yang datang bukan hanya warga lokal, juga wisatawan yang penasaran dengan durian khas Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan
kamu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.